A2 dan A3. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan awali dulu dengan berdoa ya. Yuk, Miss ajak anak-anak untuk berdoa. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Our Father in heaven, thank you for this morning. We will study together. Please help us to be good and smart. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Nah anak-anak, hari ini kita masih akan berbicara tentang udara. Dan sebelumnya, lihat Miss punya apa di sini? Ya, ini adalah balon. Nah, balon ini biasanya diisi dengan udara. Kalau kemarin anak-anak sudah bermain balon yang diisi air sebagian ya. Nah, kali ini Miss akan mengisi balon ini dengan udara. Coba perhatikan. Miss ajarin anak-anak untuk mengisi balon dengan menggunakan mulut ya. Caranya seperti ini. Sebelum kamu meniup balon, lap dulu mulut balonnya. Ini bagian yang ada lubangnya ya. Mulut balonnya dilap dulu menggunakan tisu. Oke. Lalu tarik mulut balonnya. Ditarik seperti ini. Satu saja mulut balonnya ya. Nah, ditarik seperti ini. Lalu mulut balonnya tadi diletakkan di depan mulut. Dan kita tiup sekencang-kencangnya. Setelah dirasa cukup besar balonnya, minta bantuan orang tua untuk mengikat mulut balonnya supaya tidak lepas. Karena kalau tidak diikat, maka coba perhatikan. Wow, balonnya bisa terbang. Kenapa ya? Kok balonnya bisa terbang? Padahal itu hanya menggunakan udara biasa yang keluar dari mulut kita, bukan menggunakan udara yang biasanya tukang-tukang balon isi. Nah, kalau itu balonnya bisa terbang karena jenis gasnya. Nah, kenapa ya kok balon tadi bisa terbang? Mau tahu? Tapi sebelumnya anak-anak tonton dulu video berikut ini. Hai, Stella lagi apa? Ini lagi meniup balon. Oh iya. Wah, bisa jadi besar begini ya, Miss? Iya dong. Ya, itu gimana caranya? Isinya apa ini? Nah, isinya apa ya? Teman-teman tahu nggak isinya apa? Isinya apa ya kok bisa bentuknya gini? Isinya adalah udara. Oh, udara. Sehingga menyebabkan balon ini menjadi besar kalau di udara. Wah, Nih, berarti udara itu dalamnya bentuknya bisa seperti balon ini, Miss? betul. Salah satu sifat udara adalah menempati ruang atau mengikuti ruang. Jadi kalau balonnya berbentuk bulat seperti ini, udaranya juga akan berbentuk bulat seperti ini. Oh, bagus sekali ya. Ini sudah terlalu besar. Oh iya, Miss. Udara itu seperti apa sih? Kok aku nggak pernah lihat ya? Udara itu tidak bisa terlihat, Oh gitu. tapi kita bisa merasakannya. Betul. Wah, ini rasanya kayak ada angin-angin. Terus waktu bernafas juga segar sekali Iya, rasanya. betul. Udara itu bisa kita temui di mana saja. Di mana saja sih, Miss? Udara ada di mana saja. Dimanapun kita berada, pasti ada udara. Di sini nih, di lapangan ini pasti ada udaranya. Ini pantas segar ya. Meskipun kita ada di dalam ruangan, kita tetap bisa bernafas karena di dalam ruangan juga ada udara. Jadi dimanapun ya, Miss ya, pasti ada udara. Jadi sifat-sifat udara adalah yang pertama tidak terlihat.
Betul sekali. Lalu yang kedua, udara itu mengikuti tempatnya. Seperti balon ini. Dan yang ketiga, udara itu bisa kita temui di mana saja. Nah, jadi anak-anak sudah tahu kan sifat-sifat udara. Tadi kita sudah lihat ada Miss Stella, Miss Sandra, dan juga Miss Sandy yang bercerita tentang sifat-sifat udara. Ada beberapa sifat yang sudah disebutkan oleh Miss Stella tadi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat udara. Yang pertama, udara itu berbentuk gas, jadi tidak bisa kita pegang. Tapi udara itu bisa kita rasakan. Contohnya, kalau misalnya kita menggunakan alat untuk mengipas badan kita seperti ini, kita akan merasakan ada angin kecil yang bertiup. Nah, itu adalah udara yang bergerak. Udara yang bergerak disebut angin. Ingat tadi udara berbentuk gas, tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Lalu udara itu juga menempati ruang. Contohnya balon tadi, dia kempes ya, tidak ada isinya. Tapi setelah ditiup, balonnya mengembang dan udara menempati ruangan di dalamnya. Jadi kalau anak-anak lihat balon ini sepertinya tidak ada isinya, tapi isi di dalamnya adalah udara. Udara menempati ruang sesuai dengan wadahnya. Kalau misalnya ruangan yang ada di sini di rumah, berarti udaranya bentuknya seperti ruangan yang ada di rumah. Kalau ada di dalam balon, bentuknya seperti balon. Balon juga memiliki tekanan. Buktinya kalau balon ini kita lepas, dia bisa menerbangkan balonnya. Seperti tadi ya. Nah, itu dikarenakan tekanan udara di dalam balon keluar dan mendorong balon tersebut untuk terbang. Selain itu, udara juga bisa memuai atau semakin besar jika dipanaskan. Nah, siapa kemarin yang sudah melakukan percobaan balon yang diisi dengan air lalu dipanaskan? Balon siapa yang meletus? Ada sebagian teman-teman yang balonnya meletus karena dipanaskan. Kenapa Miss kok seperti itu? Sedangkan punya Miss Jessie kemarin kok tidak meletus ya? Ya, karena balon yang berisi air itu kalau dipanaskan airnya tidak memuai atau tidak menjadi semakin banyak. Sedangkan udara memuai atau menjadi semakin banyak. Jadi kalau balon itu tempatnya sekian, ya sudah diikat ya ini balonnya, kemudian dipanaskan, udara yang ada di dalam sini akan menjadi lebih banyak alias memuai. Nah, kalau lebih banyak otomatis tempatnya nggak muat, karena itu jadinya meletus. Kalau misalnya balonnya anak-anak kemarin lebih banyak air daripada udaranya, maka balon tersebut tidak akan meletus. Tapi kalau lebih banyak udaranya dan kurang airnya, balon tersebut akan meletus. Tidak hanya itu saja, udara juga di tempat yang dingin dia bisa menyusut. Karena itu di gunung yang tinggi udaranya lebih sedikit daripada di tempat yang rendah. Nah, anak-anak, kalau gitu udara ini punya berat nggak ya? Sekarang Miss Santi punya timbangan sederhana. Pasti kalian di rumah punya hanger ya, seperti ini ya. Kita akan buat hanger ini sebagai timbangan sederhana. Nah, seperti ini. Kalau timbangan ini lebih berat kanan dan kirinya, dia akan lebih turun ya. Nah, tapi kalau sama, dia tidak akan turun. Dan Miss Santi juga sudah menyediakan
dua balon yang memiliki ukuran berbeda. Ada balon warna pink dan warna ungu. Coba lihat, ukurannya berbeda, tapi ini balon yang sama besarnya. Hanya Miss Santi tiup balon yang pink ini lebih kecil daripada yang warna ungu. Sekarang kita akan jepit mulut balonnya yang berwarna pink di sebelah kiri. Apa benar sih udara itu mempengaruhi apa benar sih udara itu memiliki berat? Sekarang dua balon yang sama tapi ditiupnya berbeda, kita akan coba timbang dengan menggunakan hanger ya. Ini posisi hanger kalau beratnya sama. Sekarang Miss akan letakkan jari dan letakkan di tengah-tengahnya. Oh, ternyata balon yang lebih besar itu lebih turun. Nah ya. Oke, kita coba goyangkan lagi ya. Sudah. Kalau yang lebih berat pastinya akan lebih turun. Nah, oke. Wah, ini tidak sama ya, tidak lurus. Coba bisa dilihat. Memang perbedaannya sangat sedikit ya. Tapi ini menandakan bahwa udara di dalam balon yang warna ungu ini lebih banyak daripada udara yang ada di balon warna pink. Coba dilihat. Nah, yang ungu lebih rendah ya daripada yang pink. Berarti yang ungu ini lebih berat. Nah, nanti anak-anak juga bisa mencobanya, tapi harus dengan dua balon yang sama. Jangan sampai balonnya jenisnya berbeda. Karena kalau jenis berbeda, nanti pastinya ketebalan balonnya akan berpengaruh pada beratnya. Oke, itu tadi adalah sifat-sifat dari udara. Udara juga bertiup atau berhembus dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Hampir sama seperti air ya. Karena itu juga udara itu biasanya berhembus atau angin biasanya berhembus dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari atas gunung turun ke lembah dan kemudian turun lagi ke tempat yang lebih rendah. Nah, anak-anak, kita sudah banyak mengenal tentang sifat-sifat udara. Lalu, apa ya kegiatan kita hari ini? Kegiatan kita yang pertama adalah kita mau bermain menggunakan balon dan udara. Langkah yang pertama adalah Miss mau minta anak-anak belajar untuk meniup balon. Oke? Di tas anak-anak kemarin Miss sudah letakkan ada balon yang besar dan yang kecil. Nah, supaya mudah, anak-anak sebaiknya menggunakan balon yang besar ya. Tapi kalau misalnya ternyata tersisa balon yang kecil, tidak apa-apa. Dicoba dulu, ditarik-tarik dulu balonnya ya, supaya balonnya lebih mudah untuk ditiup. Lalu sama seperti cara yang tadi sudah Miss Santi ajarkan, tarik salah satu mulut balonnya dan tiup. Oke, sampai besar balonnya dirasa cukup. Sekarang ikat balonnya. Minta bantuan mama untuk mengikat balon ya. Mama atau papa atau kakak yang bisa. Caranya sebenarnya mudah, yaitu kita lingkarkan pada jari. Coba perhatikan, ini sudah dijepit sama Miss pakai jari. Dilingkarkan ke jari telunjuk dan kita ikat. Diputar, dimasukkan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah diikat seperti ini, balonnya aman, tidak akan kempes. Oke.
Kemudian siapkan juga kipas yang kemarin sudah kamu buat. Nah, ini dia kipasnya. Ini bukan untuk mengipasi Miss yang sedang kepanasan, tidak. Tetapi kita mau bermain, jangan sampai balonnya jatuh ke tanah. Siapa yang bisa lebih lama menahan balonnya untuk tetap ada di udara? Nah, karena ini balon yang hanya diisi dengan udara biasa, maka balon ini bisa turun ke bawah. Permainan kita adalah mengipasi balon, jangan sampai balonnya turun ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba ya untuk menerbangkan balonnya dengan menggunakan kipas. Ya, kita lempar dulu ke atas dan diberikan angin. Wah, ternyata kipasnya Miss Santi terlalu kecil. Bagaimana kalau misalnya Miss Santi menggantinya dengan yang lebih keras dan lebih besar? Karena balonnya Miss Santi ini ternyata besar sekali. Miss akan menggunakan ini ya, ini lebih keras daripada kipas yang tadi. Coba ya, kita lempar ke atas dan beri angin yang besar. Wow. Nah, balonnya bisa lebih bertahan di udara. Sekarang Miss akan menggunakan tutup kardus. Tutup kardus ini tentunya lebih keras dan lebih kuat ya. Oke, kita coba ya. Wow, balonnya bisa lebih lama di udara kalau kipasnya lebih keras dan lebih solid. Oke, siapa yang bisa lebih lama? Nah, tahan balonnya selama mungkin tetap ada di udara ya. Kirimkan videonya saat anak-anak meniup balon dan menjaga supaya balon tetap ada di udara ke grup kelas masing-masing ya, untuk meniup dan mempertahankan balon, mengipasi balon itu bisa dijadikan satu video. Oke. Nah, kegiatan kita selanjutnya apa lagi? Coba anak-anak sebutkan beberapa sifat dari udara. Kalau anak-anak memperhatikan video tadi, memperhatikan penjelasan Miss Santi, pasti anak-anak bisa. Dan yang ketiga, kita akan belajar pengurangan. Coba diperhatikan buku kognitif yang ada di rumah anak-anak masing-masing. Di sana sudah tertulis pengurangan dengan menggunakan angka. Dan kali ini anak-anak akan belajar menghitung dengan jari-jarimu. Miss akan beri contoh ya, misalnya 10, kita buka jarinya 10, dikurangi 3, berarti jarinya akan ditidurkan 3. 1, 2, 3. Sekarang ada berapa jari yang masih berdiri? Ya, ada 7. Jadi 10 dikurangi 3 ditutup 3 sama dengan 7. Sekali lagi ya, misalnya 8. 8 dikurangi 4 ditutup 4 ya. 1, 2, 3, 4 sama dengan 4. Ya, seperti itu. Miss yakin anak-anak bisa. Kerjakan dengan teliti ya. Oke. Nah, tugas dan praktek kita hari ini harus dikirimkan ke grup kelas masing-masing ya. Video saat anak meniup dan juga mengipasi balon, mempertahankan balon tetap di atas, itu dijadikan satu video. Kemudian ada lagi video anak-anak menyebutkan sifat-sifat udara minimal 3 ya. Lalu foto hasil tugas anak kirimkan
di grup kelas masing-masing ya. Miss tunggu. Yuk, kita akan berdoa mengakhiri kelas virtual kita hari ini. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Thank you God for today. We can play and study well. Now we will do our activity. Please bless us and our family. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Sampai jumpa di kelas virtual berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.